warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Ya, masih semangat ya. Mumpung lagi masih semangat, Bapak minta satu orang pimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk hari ini yang hadir atau yang tidak hadir ada berapa orang? Ini ya, alhamdulillah kalau nihil berarti sehat. Kalau sehat kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini untuk mengikuti pelajaran ya sehari-hari ya. Nah, untuk mata pelajaran hari ini yaitu coding, ini materinya ini tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Ini masih ada hubungannya dengan materi kita sebelumnya yaitu coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Kalian sering kan pakai AI? Sering. Ya, karena AI sekarang itu di aplikasi-aplikasi rata-rata sudah ada AI. Nah, di sini ada kalimat ataupun kecerdasan artifisial. Nah, mungkin di situ kalian masih agak istilahnya itu bahasanya masih belum familiar dengan kecerdasan artifisial. Tapi kalau AI itu sudah sering ya. Nah, kemudian di sini ada rekayasa prompt untuk kreasi konten. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada video. Kalian perhatikan video ini. Kedengaran? Kamu pikir nenek-nenek begini, saya tidak berani. Saya akan cari kamu bukti. Di mana kamu bukti? Gila sih si Raisa.
videonya. Kenapa hewan kurban selalu laki-laki? Karena kalau perempuan, jangankan kurban, mengalah saja susah sekali. Woi, kalau perempuan itu yang benar. Masa nenek tua begini dikejar dinosaurus? Cucu nenek bener-bener ya. Masa iya nenek dikejar gini? Kenapa nggak ikut? Enak naik T-Rex. Jadi sama kamu. Bang Emir ada-ada aja. Orang lain kurban pakai sapi. Nah ini kurban pakai dinosaurus aja. Ada berapa banyak Pak dinosaurus yang tahun ini dikorbankan? Sekitar 10 ekor dinosaurus asli Garut. Bosen tiap tahun kurban sapi jembe. Bersigara tinggi Saya tahun ini gak bisa kurban sapi. Tapi saya bawa T-Rex 1 ekor nih. Mohon dibagi merata ya. Iki loh, aku juga Mas Angger bawa sini buat persiapan kurban besok. Dan Mas Angger orang-orang wae. Lu kalau mau kurban yang jelas satu. Ini kalau dia yang makan kita gimana? Terserah lu lah. Aduh, gawat ini. Aku dikejar gorila. Ini orang-orang pada apa sih? Melihat kita pada norak banget lah. Kita selalu ganteng dapet. Ini namanya manusia. Manusia makannya apa, Pak? Manusia itu makan apa saja. Kadang juga makan monyet. Astagfirullah. Gue lagi di zaman batu, guys. Nih, mereka beneran bikin api dari batu. Gila sih. Ini kenapa, Cok? Mau perang malah dikejar tuyul dari gunung. Saya tidak bercerita. Tiba-tiba ada raksasa. Dasar game rusak. Ampun, kau robot. Bagaimana kakek bisa masih hidup pas melawan penjajahan Jepang dan Belanda? Soalnya kakek tidak mungkin semua Belanda dan Jepang pakai SD2 lalu pakai kereta-kereta Amerika. Halo Ibu, ngapain di sini? Ini Mbak mau tawuran sama nenek kamu sebelah. Yang punya panci doy-doy kamu duluan itu guys. Dasar edaan. Bener aja lu. Masa mama kayak gue disuruh ikut perang? Mana juga di rumah masih banyak lagi. Gila nih si Ayu bikin prom gak ngotak. Masa gue udah ibu-ibu malah disuruh ke medan perang. Kopinya Bang, ada Bang. Ada kopi panas, ada kopi dingin. Ada Bang. Mau bungkus sama minum ini Bang. Bener ya. Jadi kenapa gue lagi perang? Bro, makan dulu ya. Jadi makan jam terakhir. Itu serius. Karena baru aja udah. Justru itu, jangan sia-siain nasi padang. Mas, mau tanya, sama alamat ini ya? Gue lagi perang malah ngirim paket. Pada saatnya gue hancurin para koruptor di sana. Indra, Tensei. Apa ada kata-kata sakit? Tolong aku mobilisasi saya di meja tujuh saya. Dan tolong jangan sampai mereka saya turun. Saya mau jadi pos global. Saya akan mati sekarang. Dadah. Laki-laki tidak bercerita. Tiba-tiba di pucuk piramida. Gimana itu turunnya? Oke, jadi kali ini gue lagi ada di Mesir. Aku bangunan piramida. Lihat tuh, lagi banyak pekerja yang lagi ngerjain piramida. Terus Mbak, syarat kerja zaman sekarang gimana? Kayak nyari menantu, muda, cantik, rajin, tahan banting, gajinya seberapa, disuruh loyal seumur hidup. Mbak, kenapa masih nganggur? Lah, yang dicari fresh graduate, tapi harus ada pengalaman 5 tahun. HRD sehat. Mas Narul, dewasa itu apa? Dewasa itu kerja, pulang, ngopi, main HP, tidur, besoknya kerja lagi. Lengah dikit, tua. Ini tuh kayak perpaduan antara kireng sama nostalgia waktu nyeker di halaman sekolah. Dan ada efeknya kayak tarik kembali, tapi gue gitu. Jadi kan, ini sadar rasa balado kan? Guys, gue lagi berenang di lava, rasanya panas-panas banget. Halo guys, hari pertama berenang di lava nih. Ayo, sini renang bareng kita. Nah, yang jadi tadi sudah memperhatikan video. Kira-kira video itu dibuat lewat apa? AI, Pak. AI ya.
cirinya apa itu? Ataupun tanda-tanda bahwa itu dibuat lewat AI? Dari apa? Dari Grafis. Selain dari grafis, kan kalian nonton dari video. Dari apa? Dari tata cara Pak. Bisa juga dari gaya berbicara. Yang lain? Itu ada yang masuk akal kira-kira? Tidak. Nah, ini banyak yang masuk akal. Ada yang apa? Berenang di larva kan? Iya. Itu kalau kenyataan, iya, belum nyampe ke larvanya lah COVID duluan kan? Kemudian ada nenek-nenek lari mau tirai kan? Ya. Nah, jadi dengan AI itu kita bisa membuat video yang sedemikian nyata, hampir mirip dengan aslinya. Itu tadi video lucu ya. Tapi kalau dibuat video yang lain mungkin kita tidak tahu mana yang asli, mana yang AI, kecanggihan zaman sekarang. Nah, makanya di sini kita coba untuk belajar bagaimana cara menggunakan AI ya, melalui rekayasa prompt untuk kreasi konten ya. Nah, ini tujuan pembelajaran untuk materi yang kita belajar sekarang itu peserta mampu menjelaskan konsep dasar dan cara kerja KA, kecerdasan artifisial, generatif, dan bagaimana prompt digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Kemudian yang kedua itu peserta mampu menerapkan berpikir kreatif dan membangun proyek kreatif menggunakan perangkat kecerdasan artifisial atau AI ya. KA itu AI ya. Peserta kemudian dapat menghasilkan proyek konten kreatif berbasis kecerdasan artifisial yang siap digunakan dalam situasi profesional nyata seperti pemasaran digital, produksi media, atau pengembangan produk yang seperti tadi ya. Kemudian peserta mampu merefleksikan isu-isu etika yang berkaitan dengan tantangan pengguna kecerdasan artifisial dalam dunia nyata dan cara menghadapinya. Dan capaiannya peserta mampu menjelaskan konsep KA generatif termasuk definisi, prinsip kerja, jenis, dan contoh aplikasi di bidang nyata. Kemudian peserta mampu mendemonstrasikan peran dan fungsi prompt dengan menyebutkan contoh-contoh prompt untuk tujuan berbeda. Nanti kalian praktek ya, langsung. Kemudian peserta didik mampu menyusun prompt efektif dengan memenuhi unsur kejelasan, spesifitas, dan konteks serta memodifikasi prompt tidak efektif melalui analisis studi kasus. Dan yang keempat, serta mampu menerapkan strategi zero shot ya, dan few shot dalam penyusunan prompt, termasuk membandingkan hasil output dari kedua pendekatan. Dan yang kelima, mampu merancang konten kreatif berbasis kecerdasan artifisial melalui brainstorming dengan bantuan kecerdasan artifisial, memetakan ide dan melakukan inspirasi manusia KA untuk menghasilkan ide yang unik. Kemudian mampu menyusun menerapkan prompt multi langkah untuk proyek kompleks dengan menyisipkan elemen kreatif dan iterasi berdasarkan umpan balik. Tujuh itu ada peserta mampu menghasilkan konten jadi yang mengintegrasikan output kecerdasan artifisial dan editan manual serta mendokumentasikan proses kerja dalam portofolio digital. Dan 8 itu mampu meninjau kualitas output KA menggunakan rubrik dan merevisi prompt untuk memperbaiki kesalahan. 9 peserta mampu merefleksikan isu etika dalam kreasi konten KA dan menggunakan KA dengan bertanggung jawab. Kemudian peserta mampu merefleksikan tantangan dan solusi selama mengaplikasikan rekayasa prompt. Nah, kemudian di sini kita mengenali unsur pembentuk prompt untuk kecerdasan artifisial generatif. Prompt itu apa? Prompt tadi itu perintah. Perintah atau instruksi itu disebut prompt. Sama tadi ada kan kalian nonton video, kalau dia nyebutkan promptnya nggak ngotak, ya, perintahnya itu maksudnya tidak masuk akal.
itu bahasa-bahasa sekarang kalian tahu sendiri. Nah, jadi pembentukan prompt, mengenali unsur pembentuk prompt untuk kecerdasan artifisial. Di sini ada definisi kecerdasan artifisial generatif atau konsep dasar kecerdasan artifisial generatif. Definisinya yaitu kecerdasan artifisial atau KA generatif merupakan cabang dari kecerdasan artifisial yang berfokus pada pembuatan konten baru ya. Jadi konten baru baik berupa teks, gambar, musik maupun video. Jadi bukan ngedit tapi buat awal dari baru dari nol dengan menggunakan model pembelajaran mendalam atau deep learning. Kemudian ada jenis KA generatif yang digunakan secara luas meliputi dari ChatGPT ya. Model KA untuk menghasilkan teks, kemudian ada DALL-E pembuat gambar ini, model KA untuk mengubah prompt menjadi gambar. Kemudian ada musik LM pembuat musik. Jadi model KA untuk menciptakan musik, kemudian ada pembuat video atau animasi ya. Model KA untuk membuat video dan animasi. Yang kalian sering gunakan paling ChatGPT. Ya, ChatGPT berarti itu untuk membuat teks atau bisa menghasilkan yang lain. Gambar juga bisa. Gambar, video belum. Nah, nanti kita coba praktek ya. Kemudian ini ada peran dan fungsi prompt. Prompt tadi apa? Perintah atau instruksi kepada AI ya. Jadi definisi prompt merupakan perintah atau instruksi nah ini ya, yang diberikan kepada model KA untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Dalam konteks KA generatif, prompt memiliki peran krusial sebagai pengarah proses pembuatan konten. Jadi pengaruhnya itu sangat berpengaruh penting. Prompt ini mempengaruhi dari hasil dari konten yang ingin kalian buat. Nah, ini adalah fungsi utama penggunaan prompt. Yang pertama itu mengatur konteks ya. Prompt menyediakan konteks yang diperlukan bagi model KA untuk memahami topik, gaya, dan tujuan output yang diharapkan, kemudian memberikan instruksi yang jelas dan spesifik akan membantu model KA untuk memfokuskan output pada area tertentu, kemudian menentukan format output. Sebuah prompt dapat mencakup instruksi mengenai pemformatan misalnya daftar poin, esai, naratif, atau dialog, dan memfasilitasi kreativitas, memberikan elemen kreatif dalam prompt seperti metafora, analogi, atau skenario. Model KA dapat menghasilkan output yang juga memiliki nilai estetika. Nah, kemudian di sini ada unsur-unsur pembentuk prompt. Prompt tadi perintah atau instruksi ya. Jadi yang pertama itu ada instruksi atau task yang inti dari prompt yang menjelaskan tugas yang harus dilakukan KA atau kecerdasan artifisial. Kemudian konteks atau background, ini informasi latar belakang untuk membantu KA memahami situasi atau audiens ya. Kemudian data input atau spesifik, jadi informasi khusus yang perlu diproses KA seperti teks, angka, atau data mentah. Kemudian ada contoh atau example, demonstrasi output yang diharapkan untuk membantu format, gaya, atau konten. Jadi kalian bisa memberi contoh untuk menghasilkan output yang kalian inginkan. Kemudian ada parameter teknis, ini mengatur atau pengaturan yang mengontrol output dari hasil ya, seperti panjang, tingkat kreativitas, dan pilihan model. Jadi bisa diatur menggunakan parameter teknis. Kemudian ada format output, kemudian spesifikasi struktur respon seperti daftar, tabel, kemudian ada JSON atau paragraf. Kemudian nada dan gaya, tone atau style, ini penyesuaian bahasa sesuai kebutuhan formal, kasual, teknik, atau humoris. Jadi bisa kalian
kalian tentukan juga untuk gaya bahasa itu ya. Kalau kalian mau pakai bahasa yang formal bisa menggunakan bahasa yang apa sekarang ini bahasa apa namanya? Bahasa Gen Z atau bahasa itu ya. Itu bisa di kalian masukkan ya. Nanti dia menyesuaikan. Dan batasan ini ada constraint, larangan atau pembatasan konten. Itu bisa juga kalian berikan. Kemudian ada peran atau role specification, itu ada meminta KA berperan sebagai ahli atau karakter tertentu. Kemudian penyempurnaan iteratif, proses memperbaiki prompt berdasarkan respon sebelumnya. Dan slide selanjutnya, nah ini ada unsur penting prompt yang efektif ya. Ini ada contoh gambar dari 3 gambar ya. Ini berdasarkan perintahnya, itu ada gambar yang pertama itu awan, kemudian yang kedua itu gambar yang transparan atau siluet ya, dan yang ketiga ini lebih ke 2D ya, gambarnya. Nah, kemudian ini ada strategi penyusun prompt. Jadi strateginya itu ada 2 di sini, ada zero shot dan few shot ya. Jadi ada zero shot dan few shot ya. Definisi kalau zero shot itu definisinya meminta model memberikan respon tanpa contoh sebelumnya. Jadi kalau yang zero itu dia memberikan atau meminta model tanpa contoh sebelumnya. Kalau few shot ini memberikan beberapa contoh dalam prompt, dalam perintah instruksi tadi kalian berikan contoh sebelum meminta respon. Nah, kemudian ada kelebihannya. Kelebihan yang zero shot ini cepat dan sederhana. Jadi dia langsung baca perintah. Tapi kalau yang few shot ini meningkatkan akurasi dalam tugas kompleks, mungkin agak lambat karena contoh tadi dia baca contoh dulu. Jadi disesuaikan dengan contoh. Itu ada meningkatkan akurasi supaya lebih akurat dalam tugas yang kompleks. Nah, kemudian ada lagi kekurangan dari kedua ini. Kalau zero shot itu kekurangannya bisa menghasilkan respon yang kurang akurat ya, karena tidak ada contoh ya. Jadi mungkin hasilnya tidak akurat, bukan sesuai keinginan kita ya. Ada tugas kompleks, kemudian tidak selalu memahami konteks yang lebih spesifik. Nah, jadi hasilnya tadi kurang spesifik ya. Dan kalau few shot itu kekurangannya memerlukan lebih banyak token dalam prompt. Nah, ini token ini masuk perintah-perintah, jadi harus banyak, harus ini lengkap ya. Walaupun sudah dikasih contoh, tapi perintahnya juga harus detail ya. Itu. Dan membutuhkan pemilihan contoh yang tepat agar efektif ya. Harus sesuai dengan yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan, contohnya juga sesuai yang kita inginkan, jangan beda. Contohnya dengan yang diinginkan beda, ya hasilnya juga pasti beda. Nah, kemudian di sini ada kapan digunakan. Jadi keduanya ini digunakannya kalau yang zero shot ketika tugasnya sederhana atau umum, jadi yang gampang. Kemudian saat ingin merespon cepat tanpa memikirkan contoh ya. Kemudian yang ketiga, jika keterbatasan token menjadi perhatian ya, jadi pakai yang zero shot. Kalau nak cepet, intinya kalau nak cepet pakai zero shot. Kalau nak yang lebih detail, lebih hasilnya lebih efektif ya, itu pakai yang few shot ya. Jadi pakai contoh ya. Ini jika tugasnya lebih kompleks atau membutuhkan pemahaman konteks ya. Jadi pakai yang few shot. Kemudian yang kedua itu jika ada cukup ruang dalam prompt untuk menyertakan contoh. Ini jadi lebih ya, hasilnya lebih bagus ya. Itu. Jadi ada 2 strategi penyusun prompt, itu zero shot dan few shot. Intinya kalau zero itu tanpa contoh, few itu menggunakan contoh. Nah, kemudian ini ada analisis dan evaluasi output KA generatif ya. Nah, kita lewatkan. Nah, ini KA ataupun kecerdasan artifisial dalam konteks pembelajaran modern. Nah, ini
sekedar informasi berdasarkan laporan dari World Economy Forum 2023, 34% pengguna KA cenderung mengalami penurunan kemampuan analitis ya, dan terlalu bergantung kepada solusi instan. Jadi dia tergantung dengan AI, apa-apa AI. Jadi kemampuan analitisnya menurun ya. Itu atau berkurang juga boleh. Jadi fokus utama pengguna KA seharusnya tidak hanya berhenti di cara menggunakan KA secara efektif, tetapi juga memetakan ulang pola pikir dalam berinteraksi dengan teknologi sedemikian hingga KA digunakan untuk meningkatkan kapasitas diri, jadi meningkatkan kemampuan diri kita. Jadi jangan kalian nerimo tapi juga dianalisis juga hasilnya tadi, dipelajari, jangan cuma copy paste itu seperti itu ya. Nah, prinsip dasar prompting yang sehat. Jadi ada prinsip dasar prompting atau instruksi tadi atau perintah. Jadi prinsipnya itu ada 3. Augmentasi skill, kemudian mempertahankan kendali atau agensi, kemudian growth atau mindset. Definisi ini kalau augmentasi atau skill tadi menggunakan KA untuk memperluas bahan menggantikan kemampuan manusia. Jadi kalau definisi agensi itu pengguna tetap menjadi pengendali proses berpikir. Nah itu. Dan yang ketiga, growth mindset, fokus pada proses belajar, bukan hasil instan. Jadikan KA sebagai mitra pengembang diri. Nah itu. Jadi dijadikan mitra. Kemudian teknik. Kalau skill itu teori beban kognitif, KA dapat mengurangi extraneous ya. Itu bantu tugas administrasi, dia meningkatkan itu German load atau fokus ke analisis dan refleksi ya. Kemudian teknik yang kedua itu teknik pertanyaan lapis ya. Lapis 1 fakta ataupun pertanyaannya apa, kemudian lapis 2 analisis bagaimana perbedaannya, lapis ketiga itu refleksi mengapa ini penting bagi kita. Dan yang from mindset tekniknya itu from reflektif, from yang berorientasi proses, bukan lagi from pasif. Kemudian dia ada contohnya, kelihatan nggak ya contohnya? Nah ini melatih berpikir kritis dengan KA. Ada teknik dekonstruksi, argumen tadi, metode creative prompting, analisis bias dan perspektif. Ini ada elemen si CRAP yang disingkat CRAP. Koherensi itu kekinian atau keterkinian, kemudian relevan, keterkaitan, authority itu kewenangan, akurasi, purpose itu tujuan. Nah, ini KA sebagai personal trainer. Jadi dijadikan sebagai personal trainer. Itu KA berfungsi seperti personal trainer. Apa personal trainer? Ini biasanya di gym ataupun olahraga ada personal trainer atau pelatih pribadi. Wah, itu. Jadi dijadikan privat guru privat yang memberikan panduan, memantau kemajuan dan menyesuaikan latihan berdasarkan kebutuhan individu. Nah, ini yang punya. Dan contoh pembelajaran yang dipersonalisasi ya, dengan KA itu profil belajar, kemudian ada penetapan target, rencana belajar, evaluasi dan umpan balik, penyesuaian rencana. Nah, kemudian di sini ada keterbatasan KA sebagai personal trainer tadi. Jadi ada keterbatasan ya. Yang pertama itu keterbatasan koneksi dan empati manusia. Jadi KA tidak dapat memberikan motivasi ya. Jadi KA itu cuma mesin yang masih tetap kita yang mengendalikannya. Jadi dia tidak bisa memberi motivasi, dorongan dan penghayatan emosional sebagaimana yang dapat ditawarkan ya pelatih manusia. Beda dengan manusia. Kalau yang manusia
manusia mungkin bisa ngasih motivasi, ngasih semangat. Kalau AI ya mesin, masih kita yang mengendalikannya. Kemudian unsur manusia ini penting untuk membangun kepercayaan dan kedekatannya, ini lebih ke empati. Kemudian yang kedua itu kemampuan terbatas dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kondisi individu. Jadi KA mungkin tidak mampu menyesuaikan rencana latihan berdasarkan performa waktu nyata. Jadi tingkat kelelahan maupun perubahan mendadak dalam jadwal pelatihan itu. Jadi pelatih manusia dapat melakukan penyesuaian spontan sesuai perkembangan dan kebutuhan khusus peserta. Jadi kalau yang manusia dia kelihatan ini capek atau belum, seperti itu. Dan yang ketiga, potensi ketergantungan berlebih dan kurangnya akuntabilitas. Dan yang keempat, ada kekhawatiran terhadap privasi dan keamanan data, ya, karena ke internet mungkin takut bocor data juga. Nah, ini ada strategi menghindari jebakan ketergantungan dengan KA tadi ya, KA ya. Ini ada pertanyaan, refleksi diri, evaluasi penggunaan KA secara berkala. Apakah saya menggunakan KA untuk menghindari kesulitan atau untuk mengatasinya? Nah, ini jadi kalian pakai AI itu menggunakannya itu menghindari kesulitan atau untuk mengatasi kesulitan. Nah, jadi pertanyaan seperti itu. Dan pembatasan waktu pengguna KA, jadi modifikasi teknik Pomodoro ini 25 menit kerja mandiri, 5 menit klarifikasi dengan KA, kemudian ulangi siklus dengan jeda 15 menit setiap 2 jam. Kemudian ada teknik 20 40 40 ya. Jadi 20% kalian gunakan KA, kemudian 40% kolaboratif ya, diskusikan output KA dengan rekan, kemudian 40% mandiri, analitis, sintetis dan siklus tugas tanpa KA. Jadi ada 40% kalian mengerjakan itu tanpa KA, jadi mandiri ya. Dan checklist kritis sebelum melakukan prompting ya. Jadi saya sudah mencoba menjawab sendiri dari checklist ya. Saya tahu apa yang ingin dicapai dan respon KA. Saya ingin memverifikasi informasi dari sumber lain. Jadi itu di checklist ya. Nah, kemudian kita masuk ke lembar kerja. Jadi kalian coba bagikan ini kue kelompok ya. Jadi ada berapa kelompok? 5 kelompok. Itu kelompok 1 ya? Nah, ini. Ini ada perintah untuk membuat ROM multi langkah untuk proyek kompleks. Bisa kalian gunakan ChatGPT maupun yang lain. Ya, silakan didiskusikan. Nanti langsung ke kreasi konten dengan kecerdasan artifisial. Ini mungkin langsung buat video tadi ya. Jadi Bapak ini ya. Dampingi. Ya, silakan dikerjakan kelompok ya. Diskusikan. Hmm?
Dari kopi ke situ Dia tiap perintahan itu kalau pakai kamu jadi hanya 5 menit lagi. Jadi dia ke bawah. Itu boleh. Biarlah sini lah. Ini dulu. Ya.
2030. Udah.
Sejam ini segitu. Sudah. Ada yang sudah? Kelompok berapa ini? Sudah. Kelompok 3. Ampun Pak. Ampun Pak. Nah, kelompok 3 sudah selesai. Maju. Kalau belajar kamu isinya cuma scroll pakai terus. Wah, itu salah banget. Kalau kamu suka belajar terus malam, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah ini hasil hilangkan
isinya cuma scroll HP terus. Wah, itu salah banget. Nah, Kalau dengan kamu ini suka belajar video yang terus telah malam, kami ubah tenang, kamu gak melalui sendirian kok. prompt dari Tapi ChatGPT kalau kamu mau lalu belajar kami yang benar pindahkan bagus, ke dengerin ini baik-baik ya. Pertama, aku in mau video tutup ilmu 5 menit. web gratis dari Google. Jangan sampai ada yang ganggu. Teman-teman Terus silakan istirahat 5 menit. coba Ini di namanya komputer teknik masing-masing. Pomodoro. Itu Ini beneran bantu otak prompt kamu kalian yang untuk kalian belajar. cari di ChatGPT Kedua, tadi, selalu silakan bikin kalian daftar salin tugas lalu sederhana sebelum mulai. kalian Rasanya enak banget kan kalau bisa paste mencetak daftar di tugas. in video Kamu ini. jadi lebih Nanti rapi. otomatis Ketiga, webnya itu suka akan catatan membuat dan video catat sama secara teman. gratis Menjelaskan tanpa sesuatu dengan bayar suara keras spesifik. itu bikin kamu lebih paham. Keempat, pastikan kata kunci aja. Jangan satu paragraf penuh. Ini melatih otak kamu buat nemuin apa yang penting banget. Dan yang terakhir, kasih hadiah buat diri sendiri. Udah selesai tugasnya, traktir diri sendiri camilan. Atau scroll TikTok sebentar. Coba Kalau tips isi ini, videonya dan nilai dia- kamu pasti naik. Rasa percaya diri kamu pasti itu ikut naik. Ikuti aku ya, buat tips tidak belajar bisa yang lainnya. sesuai dengan video yang kita inginkan. Paling dia kalimatnya yang dimasukkan. Kalau mau yang video sesuai yang kita inginkan itu, kalau pengalaman bapak itu ya berbayar. Paling 20 detik. Nah, biasanya harus bayar. Kayak video yang pertama tadi mau tampilkan awal pelajaran. Nah, itu juga sebenarnya potongan-potongan video itu juga dikit ya, cuma beberapa detik ya, tapi dikumpulkan jadi banyak tadi itu sama juga. Jadi kalau nak pakai yang durasinya panjang ya itu terkendala dengan ya biaya, harus pakai yang pro ya. Rata-rata seluruh yang video hampir semuanya itu harus bayar. Kalau yang gratis paling 20 detik itu paling lama durasinya. Kemudian dibatasi juga video ini paling 2 atau 5 paling banyak video. Setelah itu tidak bisa lagi kalian buat ya. Nah, tepuk tangan untuk kawan kalian yang sudah maju. Silakan ditutup. Baik, sebelum kami tutup, di sini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, teman-teman, prompt itu merupakan sebuah kunci. Semakin jelas dan detail hasil video AI, itu semakin sesuai dengan harapan prompt kita sendiri. Lalu selanjutnya, ChatGPT itu dapat membantu kita untuk membuat naskah adegan dan percakapan secara tepat, dan melalui in-video kita dapat memudahkan kita untuk mengubah teks prompt menjadi video tanpa perlu skill editing yang rumit. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi dari kelompok 3, alhamdulillah selesai. Kelompok 4 selesai untuk rekayasa filmnya itu, sehingga jadi konten walaupun hasilnya itu ya sederhana. Ya, kita terkendala dari itu tadi, kita tidak bisa kalau yang panjang durasinya, kemudian videonya sesuai dengan keinginan kita ya harus bayar atau harus pakai yang pro istilahnya. Kalau yang gratis ya ini hasil ya, yang terbatas ya. Untuk kelompok lain apa ya, ada yang sudah selesai atau masih terkendala sinyal, ya kita selain biaya ya sinyal juga untuk di ya, menggunakan AI ini ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin di lain waktu kita lanjut lagi untuk video pembuatannya, mungkin karena keterbatasan waktu. Nah, jadi untuk kesimpulan materi kita hari ini itu yang pertama itu kecerdasan artifisial atau
AI generatif bisa membantu kita membuat teks gambar, audio atau video, namun hasilnya sangat tergantung pada prompt atau perintah yang kita berikan. Jadi prompt itu sangat mempengaruhi hasilnya. Kemudian yang kedua, prompt yang efektif harus jelas, spesifik, punya konteks dan kadang diberi contoh. Semakin tepat prompt yang dibuat, semakin bagus pula hasil yang keluar. Kemudian yang ketiga itu ada strategi berbeda dalam memberi prompt. Itu ada zero shoot dan Q shoot. Kalau yang zero shoot itu yang simple ya, yang cepat tanpa contoh. Tapi kalau yang Q shoot itu kita menggunakan contoh, kemudian hasilnya juga lebih spesifik ya. Kemudian yang keempat itu KA atau AI dapat dipakai untuk membantu ide kreatif ya. Tadi sudah kalian praktekkan di ChatGPT untuk cari ide-ide kreatif, biar kalian pilih ya. Jadi membuat artikel, poster, naskah video atau ide proyek. Hasil KA bisa dipadukan dengan kreativitas manusia agar lebih unik ya. Kemudian yang kelima, pengguna perlu mengevaluasi dan merevisi. Nah ini ya, jadi kalian perlu juga mengevaluasi dan merevisi hasil keluaran KA tadi. Jangan langsung diterima atau langsung dipublikasikan ya. Karena jika hasilnya belum sesuai prompt bisa diperbaiki, ditambah detail ya. Dan dalam menggunakan KA penting untuk tetap kritis dan etis ya. Perhatikan isu plagiarisme. Nah ini juga perhatikan, jangan sampai kalian dituduh sebagai plagiat, bias dan hak cipta. Nah ini serta jangan tergantung penuh pada mesin, jangan tergantung penuh pada AI ini. Kemudian tujuan utama pembelajaran adalah supaya kalian itu mampu berkreasi dengan kecerdasan artifisial, menggunakan teknologi dengan bijak dan tetap mengandalkan kemampuan berpikir kritis serta kreatif mereka sendiri atau kalian sendiri itu. Jadi ini kesimpulan materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk kelompok yang belum, nanti kita lanjutkan di minggu depan atau lain kesempatan. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.